Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sore ini? Alhamdulillah. Senang? Senang. Ada yang belum makan siang? Ada. Tidak apa-apa. Kayaknya perlu saya kasih hadiah ya. Baik ya. Adik-adik, sebelum ini kita sebenarnya sudah belajar materi sebelumnya tentang aspek-aspek untuk manajemen iklan. Di pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang analisis kebutuhan pelatihan. Lah, apa manfaatnya pada saya, Ustaz? Gitu ya. Kalau sudah bisa saya belajar analisis kebutuhan, manfaatnya bagi saya apa, Ustaz? Manfaat bagi kita salah satu di antaranya ya, kita nanti bisa bantu agar pelatihan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kalian nanti bisa bayangkan kalau kalian hadir membantu orang, oh pelatihan yang cocok di tempat ini gitu. Ya. Selama 100 menit ke depan, insya Allah adik-adik akan bisa ini. Ya, jadi akan tahu apa itu analisis kebutuhan pada level organisasi atau perusahaan atau lembaga, tergantung ya lembaganya kita di mana. Kemudian bagaimana juga analisis kebutuhan, maksudnya pada level jabatan. Jadi misalnya kalau ketua unit kendali mutu itu harusnya seperti apa ya. Kemudian kalau ketua program studi misalnya itu harus seperti itu di level berarti jabatan. Nah, terakhir nanti ada di level individu. Nah, kalian diharapkan bisa itu ya. Nah, kalau ingin tahu manfaatnya ya, saya akan perlihatkan di sini satu cerita film ya, gambaran yang sempat Ustadz buat. Ini suaranya Ustadz sendiri, tapi kayaknya kecil sehingga nanti narasinya saya perjelas ya. Nah ini, jadi ada proyek ya, proyek pengadaan ayunan. Ada kepala desa baik mengadakan pengadaan ayunan. Ya. Jadi tujuannya ya biasa, harapannya biar anak-anak itu punya tempat bermain. Apa keuntungannya kalau anak-anak itu bermain di desa itu? Mudah pengawasannya ya. Makanya dilakukan pengadaan ayunan ini. Apa kemudian yang terjadi ya, setelah diadakan pengadaan ayunan, dibukalah tender. Jadi ada yang ngajukan tender, diberi kesempatan seluas-luasnya. Jadi siapa saja yang boleh ngajukan tender. Ini tanahnya sudah disediakan oleh kepala desa ya. Nah, tinggal menyediakan ayunannya. Lah seperti apa kemudian ayunannya? Ayunannya kemudian dibuat ya. Ini rancangannya. Ya kan? Bagus kan? Rancangan dari kakak pembina pramuka ini. Ini rancang. Bukan cuma dia yang ngajukan, sebab perlu keterbukaan. Ini pelajaran pada kalian ya, perlu keterbukaan. Jadi kalau bikin atau melakukan pengadaan jangan cuma satu orang, tapi dibuat 3 orang. Kalau 1 orang itu berbahaya, bisa jadi karena pertemanan ya, bisa jadi juga harganya nanti tidak kompetitif ya, penyebabnya macam-macam. Lah ini sudah ada 1 pengusul. Ternyata bukan cuma dia yang jadi pengusul ya, ada lagi yang lain. Nah ini ya, jadi dia sang arsitek,
Ya, sang arsitek tadi itu ini bikinannya dia nih. Ya, nih. Dari besi ya, dia rancang. Baru 2 kan? Bagusnya ada berapa? Ada 3. Ini dia. Dia usul juga ya. Ini ada 3. Oke, ya. Apa kemudian yang dipilih, yang ditentukan, dirembuk masyarakat? Yang mana yang dipilih? Ternyata yang dipilih adalah nih. Berarti gambarnya siapa ini tadi? Arsitek, ya. Oke. Nih. Lah setelah dipasang, tujuannya apa? Biar anak-anak banyak bermain di situ. Kenyataannya apa? Setelah dipasang sudah tersedia, ternyata anak-anak nggak main di sini. Jadi tempat ini kosong, nggak ada yang nempati. Padahal itu sudah ditenderkan, ini sepi penggunanya. Jadi walaupun sudah diumumkan ada tempat bermain, tapi sepi. Ya, nih. Nah, akhirnya kalian sudah punya gambaran ya. Ditentukan dari atas itu belum tentu disukai oleh orang bawah, oleh rakyat. Akhirnya karena kebetulan dia alumni Stainim kayaknya nih pejabat di desa itu, dilakukanlah analisis kebutuhan. Sebenarnya rakyat itu perlu apa? Ya. Rakyat itu sebenarnya perlu apa? Ya. Jadi bukan langsung dikasih, belum tentu mau. Jadi dikasih, sama pelatihan juga begitu. Diadakan pelatihan belum tentu suka. Ya. Jadi dilakukan butuhnya, keperluan masyarakat atau keperluan peserta yang mau kita latih itu apa. Nah hasilnya ternyata tahu yang diinginkan oleh mereka. Yang diinginkan oleh mereka ternyata gambarnya seperti itu. Jadi tidak sesusah yang dibayangkan. Padahal orang kan maksudnya tadi itu kan baik, bahannya bagus, mahal, ya kan? Loh, ternyata nggak diperlukan. Yang diperlukan justru hanya ban, dikasih tali, lalu mereka bergelantungan di situ. Nah, itu ban-ban bergelantungan. Akhirnya banyak orang yang main karena ternyata itu yang disukai. Lah, ini pentingnya kita melakukan analisis kebutuhan. Begitu juga dengan pelatihan. Jadi bisa jadi nanti terjadi pemborosan kalau kita tidak lakukan analisis kebutuhan. Wih, ada juga tuh yang lari-lari gitu ya. Nah, itu. Ya. Oke. Sekarang bisa nggak kalian kira-kira memberikan gambaran kenapa analisis kebutuhan itu diperlukan? Bisa kira-kira? Apa coba? Oke, apa? Kenapa analisis kebutuhan? Enggak apa-apa, versinya saja. Kenapa analisis kebutuhan itu dilakukan? Kebutuhan individu itu beda-beda, jadi belum tentu suka walaupun disediakan. Gitu. Oke, ada lagi? Bebas saja. Ada? Ya. Boros enggak kalau kemudian terjadi seperti sekarang ini? Boros karena sudah datangkan orang macam-macam lah. Bagusnya apa? Sebenarnya stakeholdernya diundang, kemudian diajak diskusi. Itulah kira-kira ya alur kenapa kemudian kita memerlukan analisis pelatihan ya. Jadi bisa jadi boros gitu ya. Kemudian tepat sasaran, betul kan? Jadi orang yang menginginkan kena pelatihan. Orang yang memang memerlukan dapat pelatihan gitu. Jangan sampai orang yang sudah pinter, udah bisa malah dilatih. Kata orang kita Indonesia ya, orang Jawa mungkin apa, menggarami
menggarami air laut ya. Jadi sesuatu yang sudah asin tapi masih dikasih garam. Ya. Nah, kalau ke pegawai nanti tujuan meningkatkan produktivitas itu bisa tepat waktu. Baik adik-adik ya, alur kita kali ini akan mengikuti alur ini. Jadi ada pengantar, tadi sudah ada tujuannya kan? Tujuan sesi masih ingat? Apa tujuannya kita ketemu kali ini? Agar bisa melakukan analisis kebutuhan, oke, pada level, oke. Nah, baik, alur sesinya ini sekarang ya. Kemudian apa manfaatnya? Tadi sudah tahu kan kira-kira manfaatnya. Kenapa analisis kebutuhan dilakukan tadi? Enggak boros? Betul, tepat sasaran ya, macam-macam. Nanti kita sebut satu-satu. Baik, sekarang kita akan membentuk tim ahli ya. Jadi akan ada 3 kelompok ya. Jadi tim yang pertama itu diharapkan adalah tim yang ahli kebutuhan pada analisis kebutuhan pada level individu. Yang mana ini? Oke. Ya. Kemudian itu di tahap ini nanti. Lah nanti jangan khawatir, kalian akan menjelaskan. Jadi maaf, ini menjelaskan ke situ, satunya menjelaskan ke sini. Paham ya? Nanti juga begitu. Yang ini menjelaskan juga ke sini, satunya menjelaskan ke sini. Oke, jelas? Lah yang ini juga begitu nanti. Yang ini ya, tim ahli ini menjelaskan ke sini satu menjelaskan ke sini, yang satu cuma nemani. Boleh ya? Oke. Baik, selanjutnya. Ya. Kita tiba pada saat pembentukan tim ahli. Ini kayaknya kalian sudah terbentuk ya. Nah, ini poin penting yang ingin saya sampaikan. Ya, ini poin penting yang paling bawah ini. Kalau membentuk kelompok ya di negara kita yang beragam ini, usahakan kelompok itu inklusif. Apa artinya? Jangan dibeda-bedakan ketika dia sedang dalam satu tatanan masyarakat yang sama, yang nilainya sama. Jadi misalnya nggak perlu lihat, oh ini non-muslim, disisihkan. Nggak boleh begitu ya. Jadi selama dalam tatanan yang sama, enggak apa-apa, main bersama gitu ya. Itu namanya kelompok itu terbentuk secara inklusif. Kalau eksklusif, kalian tertutup, ya, orang lain nanti nggak boleh ngerti. Ya. Nah, yang ini tidak, ya, kelompok yang kita bentuk ini adalah kelompok inklusif, ya. Dan kalian juga bisa membiasakan itu nanti ketika berada di masyarakat. Ya. Oke ya, jadi bukan karena beda sukunya. Madura disingkirkan, non Jawa nomor sekian, jangan begitu. Oke, baik, silakan sekarang cari informasi tentang tadi ya, setiap kelompok pelajari tugas yang telah diberikan. Oke, silakan belajar dulu bersama biar bahasanya nggak berbeda ya, kalian menjelaskan. Boleh. Iya, belajar. Nanti ya. Iya, betul. Silakan ngobrol. Ya. Waktunya kalian menjelaskan secara bergiliran kepada teman-teman kalian. Jadi tim ahli tentang analisis kebutuhan pada level individu ya, silahkan memberikan penjelasan ke kedua kelompok yang berbeda. Silakan.
Satu di sana, satu di sini. Oke. Hah? Bebas saja, bebas. Langsung. Bisa 2 orang sendiri, satu ke sini, satu ke kelompok situ. Oke. Dah, bismillah. Silakan. Enggak apa-apa, duduk juga enggak apa-apa, didekatkan aja. Boleh? Hah? Iya, langsung dua-duanya. Itu ya, jelaskan di situ. Iya, betul. Oke. Iya. Kamu di situ aja dulu. Kamu di situ. Iya, betul. Nanti setelah kelompok 1, kelompok ahli 1, baru kemudian kelompok ahli 2 itu bagianmu. Oke ya. Baik, silakan mulai jelaskan. Oke, sudah? Sudah? Oke. Sekarang gantinya kelompok ahli 2 yang menjelaskan. Silakan. Loh, iya, tukar. Oleh. Oke. Ya. Oke, silakan. Kalau pingin nggak terlalu benturan agak ke sana sedikit, biar suaranya nggak saling ya. Boleh agak bisik-bisik juga boleh. Ya, yang penting jelas. Ya, mulai. Jadi di sini jadi analisis jabatan itu merupakan sebuah proses untuk mengetahui bahwasannya analisis jabatan ini merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengetahui atau untuk mengumpulkan sebuah informasi tentang tugas jabatan. itu jabatan Jadi misalnya perlu mengetahui cara menggunakan komputer orang ini itu sama jabatan tersebut. beda jauh yaitu misalnya perlu mengetahui cara menggunakan Microsoft menggunakan lunak untuk komputer atau mengoperasikan komputer. Jadi di sebuah perkantoran jadi di sebuah perkantoran pasti perlu mengadakan sebuah analisis jabatan yang agar kita mengetahui memahami bidang Ada jabatan itu kompetensi dirinya gimana ya? yang berhubungan dengan operasi dan tata suatu pekerjaan. Kemudian analisis Jadi itu merupakan mengumpulkan data menentukan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang yang melaksanakan
juga seperti komunikasi Boleh, boleh, boleh. dan pemecahan masalah juga diperlukan untuk melakukan jabatan itu. Ya, ya ini. Dan ini ada sih kan makanya dadakan yang bisa analisis ini biar tidak ada kesenjangan antar jabatan. Iya, jabatan Satu dua jabatan jadi yang depannya itu tidak digerakkan perekrutan karyawan, analisis, kerjaan diterapkan untuk evaluasi. Iya, biar karyawan sama-sama jabatan terhadap tujuan dari analisis ini intinya untuk mempermudah perekrutan karyawan satu contohnya. Itu proses yang digunakan dari analisis sendiri jabatan kan harus informasi tentang untuk mengetahui tugas jabatan. skill ya berarti kan ya ini harus ada Analisis jabatan adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengetahui atau menentukan data. Analisis itu mengumpulkan informasi tentang tugas jabatan untuk mengetahui tugas jabatan di sebuah perusahaan atau kantoran itu perlu menggunakan analisis jabatan. Jadi kita tahu gitu aja. kita tahu informasi itu dari analisis jabatan. Oke, cukup dulu ya. Kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Jadi silakan berbagi. Oke. Agak misah aja kelompok itu, agak misah biar suaranya nggak ngumpul ya. Hah? Oh, nggak usah, bisa tetap jadi biar bisa. Satu di sini, satu di situ. Ya, silakan. Oke. Ya. Oke. Baik. Silakan. Ya. Dalam jabatan tersebut, seperti yang dijelaskan tadi, dalam jabatan tidak boleh ada perbedaan antara jabatan yang tinggi ataupun yang rendah, karena semua itu setara, tidak ada yang rendah. Terus, apa sih kebutuhannya itu untuk organisasi? Dalam organisasi dibutuhkannya itu agar organisasi tersebut untuk membawa maju dalam ada ide-ide masa depan sendiri, agar bisa mencapai suatu dan bisa berkembang ke depannya. Jadi yang saya tambahkan kebutuhan itu apa sih? Mempunyai kesenjangan. Jadi ada sedikit tambahkan. Contohnya ya, kalau organisasi pasti ada Jadi tidak kalau kita kebutuhan sesuatu organisasi harus ada waktu itu pasti kita lihat dulu menjelaskan mana yang kita lakukan apa yang kita inginkan waktu itu berjalan karena kita inginkan cuma apa kita ingin kemana dari kaum jadi butuhkan yang organisasi untuk menjalankan program itu kayak benar itu sudah hal kita juga sudah ada kesenjangan tapi dalam lingkup dalam lingkup organisasi mahasiswa tapi kalau organisasi yang kedua mungkin masih bisa pakai cuma maksudnya tekanan lebih tinggi terus melakukan sejogo ada sangat di organisasi itu bisa di antara itu kebutuhannya itu bersyarat dan wawancara. Jadi wawancara itu dari ketua organisasi untuk menentukan organisasi anggota-anggota organisasi itu apa saja yang diperlukan oleh organisasinya sendiri dan apa saja yang tidak diperlukan.
Oke, kalau sudah ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya. Oke, kalian aktif semua yang jelas. Ya. Ustadz senang melihat keadaan kelas yang agak ramai tanda petik, tapi kita diskusi tentang apa yang kita perlukan. Lah, barangkali ada pertanyaan antar teman, silakan. Ya, kalau ada, seperti biasa, rumusnya tidak harus bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan ke temannya, misalnya ke kelompok ahli 1 atau ke kelompok ahli 2, silakan. Ada? Tidak ada? Oke, silakan. Boleh, tanya ke temannya boleh. Ke siapa? Kelompok 1, kelompok 2? Boleh. Saya perwakilan dari kelompok yang membahas tentang pelatihan dalam organisasi. Saya ingin bertanya ke kelompok pelatihan tentang jabatan. Pasti di sebuah jabatan atau pelatihan yang ada di jabatan itu pasti mempunyai kesenjangan atau terjadinya kesenjangan. Iya. Di dalam sebuah jabatan itu apa saja kesenjangan-kesenjangan yang ada di pelatihan jabatan itu, dan bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadinya kesenjangan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu lah, tidak usah terlalu serius-serius. Oke, baik, silakan. Ada yang mau jawab? Jadi kira-kira pertanyaannya ya, bagaimana tahu ada kesenjangan antara satu jabatan itu dengan orang yang nempati jabatan itu, di mana kira-kira tahunya. Kemudian kalau ada kesenjangan begitu mau diapakan, gitu kira-kira ya. Oke, silakan. Bukan karena didikte Ustadz tuh, bukan, tanya sendiri kan tadi. Oke, ada? Oke. Silakan, enggak apa-apa ya. Toh setelah ini juga Ustadz insya Allah bantu menjelasin. Waktu kita sedikit di sini ditanya di panel ini. Oke. Bisa, betul, bisa. Mungkin untuk mengatasi kenapa bisa terjadinya kesenjangan dalam jabatan itu disebabkan oleh perencanaan atau pengawasan yang buruk. Itu merupakan mungkin karena perusahaan terlalu fokus pada strategi dan tantangan dari kita melihat perkiraan masa depan. Jadi makanya sering terjadi yang kesenjangan. Tidak fokus terlalu fokus terhadap strategi dan tantangan yang ada di perusahaan atau di organisasi tertentu. Kemudian juga cara mengatasi kesenjangannya ya. Cara untuk mengatasi kesenjangan itu identifikasi dulu penyebab kesenjangan itu apa sendiri. Kemudian memberikan pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan terhadap pejabat atas jabatan-jabatan yang ada untuk biar saling tidak terjadi kesenjangan. Mungkin nanti bisa menambahkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya. Oke, terima kasih. Paling tidak ada keberanian jawab, itu udah keren. Oke, baik. Ini sedikit pengayaan barangkali ya dari Ustadz. Oke.
Nah, apa analisis kebutuhan pelatihan itu? Ya. Lihat di sini, perhatikan ya. Kalian bisa berlatih juga berdasar pengertian. Lihat, proses pengumpulan dan analisis data. Jadi berarti mesti ada data yang kita dapatkan nanti ya, ketika kita melakukan analisis itu. Ya. Nah, kemudian diapakan data-data itu ya? Data-data ini digunakan untuk identifikasi bidang-bidang atau faktor-faktor apa saja yang ada di dalam instansi atau lembaga yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki agar kinerja pegawai dan produktivitas instansi itu menjadi meningkat. Memang penyebabnya betul bisa macam-macam ya. Contohnya misalnya ini sudah tahun berapa? Katakan misalnya tahun ini orang sudah mulai nggak suka komputer PC. Berarti yang harus disediakan nanti itu adalah laptop ya. Nah, jadi banyak hal itu. Jadi itu kesenjangan itu bisa terjadi karena berbeda waktu ya. Karena kebutuhan perusahaan yang pingin dinamis ya, ingin maju, sehingga orang yang ada di dalamnya harus di-upgrade. Saya ulangi lagi, ada pengumpulan dan analisis data, itu yang penting ya. Oke, lanjutnya apa tujuannya? Ya, apa tujuannya Us? Tujuannya ya, jadi nanti dengan analisis kebutuhan untuk pelatihan itu akan bisa diketahui ya, kenapa kok produktivitas itu turun, di bagian mana itu terjadi, itu dicari datanya ya. Nah, ini juga pengetahuan, keterampilan yang diajarkan selama pelatihan benar-benar sesuai harapannya ya, tadi itu biar nggak boros. Ternyata nggak dibutuhkan pelatihannya. Masa misalnya staff ya, staff untuk untuk pengembangan hubungan masyarakat misalnya ya, itu justru dilatih baris berbaris, tidak dilatih bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Itu misalnya ya. Jadi dengan adanya analisis kebutuhan ya, apa yang diinginkan perusahaan itu jadi jelas, kemudian apa yang dibutuhkan oleh karyawan atau staf itu juga jelas, apa yang diperlukan oleh ketua-ketua unit juga semakin jelas. Jadi apapun nanti yang dilakukan ya, itu tetap kepentingannya untuk peningkatan kualitasnya perusahaan itu sendiri ya. Lah, analisis ini ada berbagai level ya. Kalian sudah tadi rumuskan ya, ada pada level organisasi, ada pada level posisi, maksudnya apa? Ketua-ketua unit ya, atau jabatan-jabatan, ada pada level individu. Cermati ada apa perbedaannya ya, lihat. Oh, nanti ingat kan, tadi kan ada di depan itu sudah ngumpulin data, kemudian nganalisis data, betul ya? Nah, bagaimana data itu didapat? Ya macam-macam. Ada wawancara, ada kita bisa gunakan kuesioner atau angket, kita bisa bikin skala sikap, kita bisa baca dokumen. Itu penting ya, apalagi kalau bicara kinerja perusahaan ya, itu nanti mesti diketahui bidang atau bagian atau unit mana yang kinerjanya tidak sesuai dengan perencanaan. Jadi kalau nanti betul-betul adik-adik diminta untuk melakukan analisis kebutuhan ini, yang perlu dicari juga dokumen-dokumen perencanaan ya.
Jadi ada renstranya diambil, renopnya juga diambil untuk melihat capaian kinerjanya. Oke, ini contoh-contohnya ya, jadi bisa lihat di sini. Nih, untuk jenjang organisasi lihat ini. Jadi dalam satu organisasi itu nanti akan ketahuan ya, bagian mana yang memerlukan pelatihan. Ya. Lah, jadi dengan tahu bagian mana yang memerlukan pelatihan serius, sudah tentu unit yang produktivitasnya rendah. Itu nanti yang terlebih dahulu untuk didapat atau mendapat pelatihan. Oke, langsung ke posisi atau jabatan. Ya. Setiap jabatan, ini biar kalian tahu juga, setiap jabatan itu memerlukan nanti keahlian-keahlian tertentu, ya. Paling tidak kemampuan manajerial itu harus punya, ya. Lah, itu nanti bisa dilakukan analisis. Ini di Pak Bos di unit ini, pimpinan di unit ini itu perlu pelatihan apa? Ya. Jangan kemudian lalu disamaratakan setiap unit, nggak ketemu itu. Ya. Pasti kebutuhannya berbeda-beda. Itu kalau pada level unit. Kalau pada level individu nanti itu arahnya kalian tahu persis. Bapak ini perlu pelatihan apa? Bapak ini itu ya. Misalnya saudara A di seksi apa, saudara B seksi apa perlu pelatihan ini, kepala sekolah ini harus mengikuti pelatihan ini, gitu ya. Itu orang-orangnya itu sudah bisa disebut dan perlu pelatihan apa. Alurnya kalau secara umum cermati ini ya. Nih, kalau ada capaian kinerja itu senjang, ini adik-adik mungkin biar dapat contohnya gini. Ini contoh ya. Penerimaan mahasiswa baru Stainim itu menginginkan dapat mahasiswa 80. Nah, oke. Ternyata dapatnya cuma 50. Berarti ada kesenjangan berapa? 30. Ya. Lah, yang dicari ini ada kesenjangan. Iya kan? Sudah ada kesenjangan. Lah ini perlu dicari sebabnya. Ini kok bisa cuma dapat 50 ini karena apa? Nah ini. Di assessment. Apa karena kita nggak punya teknologi yang memadai? Oke, paham maksudnya? Ataukah karena orang-orang yang di situ itu tidak mampu untuk menyebar informasi seluas-luasnya, tidak mampu untuk mempengaruhi orang lain, gitu ya. Itu yang dicari. Lah, karena ketidakmampuan berarti perlu pelatihan. Paham ya? Lah disinilah ada analisis kebutuhan pelatihan untuk panitia penerimaan mahasiswa baru. Paham ya? Tapi kalau karena kita nggak punya peralatan, misalnya mobil untuk sosialisasi nggak diberi atau nggak ada, apa perlu pelatihan itu? Perlu? Tidak, perlu dibelikan mobil. Paham maksudnya ya? Oke. Jadi beda. Kalau itu karena kompetensi, maka perlu pelatihan. Tapi kalau karena non kompetensi, misalnya tidak ada ketersediaan barang, maka tidak perlu pelatihan, perlunya pengadaan barang. Oke, cukup. Adik-adik ada pertanyaan? Tidak ada, seperti biasa tidak apa-apa. Kita lanjut sekarang di akhir, sebagai penutup ya. Ustadz akan mempertemukan hasil penelitian mau dijadikan bahan evaluasi pada kalian. Coba lihat ini. Ini hasil penelitian ya. Saya ulangi, ini hasil penelitian. Ada penelitian, nah ini.
Cermati. Terbaca enggak? Terbaca atau terlihat? Terlihat dan terbaca. Lihat ya. Ini itu adalah hasil penelitian ya, hasil pengukuran ya, kompetensi pedagogik guru di salah satu kabupaten. Nih, ya. Ini kompetensi pedagogik guru guru MI di Kabupaten Bangkalan. Oke. Lah, ini data. Oke. Pertanyaan saya, coba lihat. Pertanyaan saya, kalau kalian diminta untuk merumuskan pelatihan apa berarti yang diperlukan oleh guru? Pelatihan apa? Lihat di sini. Mana yang paling rendah yang mana? Nomor 1. Apa itu nomor 1? Nah, artinya berarti guru di sana ya, guru di sana itu perlu pelatihan bagaimana mengolah hasil penilaian. Oke, paham maksudnya? Ini contohnya. Kalau nanti di situ diadakan pelatihan di sini, ini nggak seberapa diperlukan, karena skornya sudah tinggi. Paham maksudnya ya? Oke. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Kalian udah bisa jawab itu, insya Allah bisa melanjutkan nanti ke kajian berikutnya. Baik. Sekarang seperti biasa, Ustadz biasanya ada kayak refleksi. Coba sebut berapa menit ini? Anggap tercapai 100 menit ya tadi. Apa yang dirasakan baik menurut kalian? Ada yang mau ngomong? Silakan. Semangat. Siapa maksudnya yang semangat? Ustadz semangat nggak? Semangat. Oke, semangatnya berarti perlu dipertahankan ya. Oke. Baik. Apa lagi? Ada yang mau ngomong lagi? Oke. Terus? Ya. Jadi pada pertemuan ini artinya adik-adik sudah tahu bagaimana atau mengapa analisis kebutuhan pelatihan itu harus dilakukan. Oke, itu yang baik. Kalau yang menurut adik-adik tidak baik, silakan disebut aja, nggak apa-apa ya, nggak ada kaitannya dengan nilai kalian jadi jelek. Apa? Peserta kita kurang ya, banyak yang nggak datang. Jadi tidak seperti yang kita inginkan. Baik, ada lagi? Apa lagi kira-kira yang perlu kita perbaiki untuk ini ya? Untuk pertemuan yang akan datang. Apa? Lebih aktif lagi. Oke, lebih aktif lagi. Siapa yang lebih aktif lagi? Mahasiswanya ya. Baik. Oke. Ada lagi? Oke. Perlu ada ice breaking kalau sudah di tengah sore-sore mau ngantuk. Oke. Baik, terakhir untuk yang akan datang ya, insya Allah kita nanti akan belajar tentang model-model diklat. Lah, sebelum Ustadz akhiri ya, seperti biasa Ustadz sering menyampaikan, cobalah lahirkan motivasi ilahiyah. Motivasi ilahiyah itu akan muncul itu kalau kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan insya Allah Allah ridho, maka semangat ilahiyah itu akan muncul. Tapi kalau itu enggak bermanfaat, insya Allah semangat ilahiyah itu enggak muncul. Tugas atau pikirkan atau cari oleh adik-adik dalil, baik itu Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan bahwa kalau kita jadi perantara perbuatan yang baik,
maka kita akan dapat kebaikan juga. Adik-adik kan tahu bahwa kalau kita menyelenggarakan pelatihan itu perbuatan baik enggak? Nah, perbuatan baik kan? Lah, kalau kita yang menjadi perantara kegiatan yang baik-baik itu, cari adakah dalilnya bahwa kita juga dapat pahala dari kebaikan yang terselenggara itu. Mungkin itu dulu dari Ustadz. Semoga ketemu lagi pekan depan. Kita akhiri bersama adik-adik sekalian dengan bersama-sama membaca doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.